Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Allah yang selalu punya jalan dan punya cara untuk menolong kami. Bahkan Engkau Allah yang tidak pernah melepaskan kami untuk menuntun kami, sesuai dengan apa yang sudah Engkau sediakan buat setiap kami. Bapa, pagi ini biarlah Engkau juga berbicara untuk menyatakan apa yang menjadi isi hatimu, supaya setiap kami benar-benar boleh mengerti, sehingga langkah-langkah kami bukanlah langkah-langkah yang menebak-nebak, tetapi Engkau membuat kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian yang daripadamu, menyingkapkan setiap perkara yang masih tersembunyi buat kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mengerti, yang mengenali, dan yang sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam setiap jalan dan cara yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan sama-sama merenungkan untuk menyiapkan kantong yang baru. Saya percaya saudara-saudara bahwa kita semua saat ini sedang ada dalam masa penantian, masa pengamatan, masa ingin mengenali, sehingga apa yang sudah kita dapatkan beberapa waktu tentang bagaimana kita bisa mengalami sebuah kemerdekaan khususnya di bidang finansial, tetapi dan kita tahu bahwa pintu-pintu itu sudah dibukakan. Tetapi pasti ada bagian dari hidup kita, kalau pintu dibuka dan kita tidak masuk juga sama aja kan, kita nggak akan terima apa-apa. Nah, di sini saya ingin merenungkan, sama-sama kita merenungkan bagaimana kita memiliki sesuatu yang baru yang mungkin berbeda, karena kita nggak tahu pintu-pintu yang sedang Tuhan bukakan. Tadi kita tahu bahwa pujian tadi mengatakan bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan yang seringkali nggak bisa kita ngerti, tapi nanti kita akan mengerti. Saya membaca satu video dari ulasan seseorang yang dia pernah tinggal di China selama 10 tahun. Ya, mungkin saudara-saudara juga terima cerita itu, bahwa China itu tidak boleh dianggap sama seperti 30 tahun, 50 tahun yang lalu. Kehidupan China yang sangat terbelakang, kehidupan mereka yang sangat miskin, kehidupan mereka yang sangat sederhana dengan segala sistem pemerintahan yang berbeda. Sekarang China itu sudah berbeda. Bahkan dia katakan dia kenal dengan seseorang yang pada waktu itu memiliki bisnis dengan Indonesia, dan orang China ini tinggal ke Indonesia untuk urusan bisnis. Tapi di tengah-tengah ada di Indonesia pandemi, jadi nggak bisa balik, sehingga 3 tahun ada di Indonesia. Waktu balik ke China, dia katakan saya melihat sesuatu yang sudah berubah. 3 tahun ditinggal sudah berubah. Dan beberapa negara termasuk Jerman, mereka membuat sebuah dokumen dan mengatakan mari kita punya cara pandang yang berbeda terhadap Cina. Kita mengadakan pendekatan bagaimana dengan entah kerjasama dagang dan sebagainya, tapi kita harus punya pola pikir yang berbeda untuk memandang negara itu. Ini baru memandang negara yang di dunia. Kita saat ini sedang ada di ambang pintu yang katakan open doors itu. Dan dikatakan kemarin hamba Tuhan Pak Victor mengatakan 24 jam terbuka itu pintu. Berarti kita punya kesempatan untuk bisa masuk di situ. Masalahnya apakah kita memandang setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam membuka pintu itu dengan cara pandang yang lama? Tentang bagaimana Tuhan mengerjakan dalam hidup kita. Mungkin iya, beberapa waktu yang lalu kita memang berhasil dan mengalami bagaimana Tuhan bekerja. Terus kita seringkali terpatok kepada pola itu, bahwa pola yang sama itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Padahal di sini kita tahu bahwa sesungguhnya kalau yang di dunia aja bisa berubah, apalagi Tuhan kita. Dikatakan tadi di dalam pujian, Tuhan itu ngerti cara untuk mengangkat kita. Dan itu pasti bukan cara yang sama dengan yang seringkali kita pikirkan. Nah,
Siapkah kita untuk mengalami sesuatu yang mungkin jauh di luar dari perhitungan kita? Kita akan lihat di dalam Yesaya 48 ayat 6 dan 7. Dikatakan, engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Kita sudah mendengar persiapan dari 1 Agustus, kemudian dilengkapi dengan 12 September, kemudian kita tahu tanggal 19 kemarin bagaimana 9 hamba Tuhan itu juga memeteraikan dan juga menyampaikan semua itu, dan engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku, kata Tuhan, mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Jadi jangan selalu berpola yang lama. Tuhan bilang, aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang. Dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Jadi jangan mikirin semua yang pernah terjadi. Mari kita lepaskan semua itu dan siapkan segala sesuatu yang mungkin tidak pernah di luar pikiran kita. Karena memang jelas dikatakan hal-hal ini sudah tersimpan yang kamu belum tahu. Jadi kalau kita belum tahu itu nggak usah nebak-nebak gitu. Nah, kita ayat selanjutnya dikatakan baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Artinya Tuhan ingin mengerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya sesuatu yang memang benar-benar baru didesain sama Tuhan untuk hidup kita. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata memang aku telah mengetahuinya. Ya, kita kan kadang-kadang sok tahu ya. Oh iyalah udah ngerti, iyalah udah ngerti. Apalagi misalnya tiba-tiba ada orang menyampaikan firman Tuhan tentang 5 gadis bodoh dan bijaksana. Udah dari sekolah minggu jaga saya sudah ngerti gitu. Tetapi Tuhan mengatakan di sini jangan sampai engkau bilang begitu, tapi engkau harus tahu bahwa aku mendesain sesuatu, menciptakan sesuatu yang baru sekarang ini loh, yang mau saya kerjakan, yang mau aku kerjakan dalam hidupmu. Nah, dikatakan dan sebelumnya engkau tidak pernah mendengarnya. Jadi gak usah nebak-nebak. Sesuatu apa saya juga tidak tahu. Bahkan untuk hidup saya sendiri pun saya menanti-nantikan dan saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya. Nah, karena itu mari kita belajar bagaimana kita meresponi dari segala sesuatu yang kita sudah dengar. Teorinya kemarin sudah dengar, firmannya kita sudah dengar. Dan kita sekarang melangkah untuk masuk dalam realita hidup. Jadi yang kemarin-kemarin kita pelajari, yang kemarin kita mengerti, yang kemarin kita tangkap itu semuanya itu baru modal yang Tuhan berikan. Tapi kemudian harus ada realita hidupnya. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana hal itu bisa terjadi. Markus 2 ayat 21 dan 22. Tidak seorang pun menambahkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Tuhan saat ini ingin memberikan kepada kita hal baru yang tersembunyi, yang tersimpan dari dulu, yang diciptakan yang baru, yang belum pernah mungkin kita dengar, yang belum pernah masuk di dalam pikiran kita. Itu yang Tuhan sedang kerjakan. Dan di situ Tuhan sedang mengatakan, untuk kamu terima itu, kamu harus punya wadah, punya kantong yang berbeda. Jangan pakai yang lama. Yang lama, kalau yang lama itu kita pasti sudah punya konsep-konsep. Enggak lah, Tuhan itu suka enggak begitu ngerjainnya. Tapi mari kita, hari-hari ini kita sedang menantikan kegenapan dari janji Tuhan. Untuk menerimanya pasti ada sebuah pembaharuan dalam hidup kita. Kita harus menyikapi dengan berbeda. Kenapa? Ya karena Tuhan tadi ngomong, tersembunyi, ini masih baru. Sesuatu yang baru itu pasti sesuatu yang mungkin kita tidak pernah duga sebelumnya. Mari kita belajar untuk
menyiapkan kantong yang baru di dalam hidup kita. Nah, yang pertama, kita harus memperhatikan yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, bukan terhadap orang lain, tetapi terhadap diri kita sendiri. Tuhan itu sedang ngerjain apa sih dalam diri kita? Nah, saya ingin mengambil contoh dari kehidupan Maria, Lukas 1 ayat 36 sampai 37. Waktu itu Maria didatangi malaikat. Itu pasti hal yang sangat mengejutkan. Karena pasti dia tidak pernah terpikirkan seperti itu. Dan kemudian setelah malaikat itu menyampaikan bahwa nanti Maria akan mengandung dari Roh Kudus dan sebagainya. Dan kemudian ayat 36 mengatakan, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya percaya perkataan yang disampaikan malaikat kepada Maria ini enggak iseng-iseng, tapi sedang membawa dan menggiring satu cara berpikir Maria ketika dia sedang dalam keadaan terkejut karena tiba-tiba nanti akan dikatakan dia akan hamil dan melahirkan seorang bayi dari Roh Kudus. Mungkin pada waktu itu dia nggak pernah bisa terpikir. Sekarang kita baca, kita ngerti ya. Tapi waktu itu bagaimana kita melihat bagaimana terkejutnya dan bagaimana nggak ngertinya Maria. Saya pikir pasti nggak ngerti. Karena dalam sejarah belum ada seorang wanita belum menikah tanpa suami dan tiba-tiba dia hamil. Pasti dia kaget sambil otaknya mikir-mikir. Nah, kemudian malaikat ini menyampaikan sebuah berita. Dan berita itu pasti Maria mengerti. Elisabet ini udah tua, udah mandul, gak punya anak. Tapi dikatakan Elisabet itu sedang mengandung seorang anak laki-laki. Memang Elisabet ada suaminya Zakaria. Tetapi hal dia bisa mengandung di masa tuanya itu juga sesudah sebuah hal yang aneh. Nah, sebenarnya Maria digiring untuk mengerti dan memahami bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalaupun kamu saat ini masih gadis, masih perawan dan tiba-tiba kamu melahirkan oleh karena Tuhan, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, itu pun tidak mustahil. Maria sedang dibawa kepada sebuah pola pikir yang berbeda. Dan Maria menangkap dan Tuhan persiapkan untuk Maria memahami. Elisabet aja yang udah tua, yang sudah disebut mandul, bisa hamil. Nah, kemudian kita akan lihat selanjutnya di dalam ayat yang ke-39 dikatakan setelah Maria mendengar itu, kemudian beberapa hari kemudian dengan tergesa-gesa pergilah Maria ke kota tempat tinggal Zakaria untuk mengunjungi Elisabet. Yang saya mau katakan di sini, bagaimana kita menyiapkan kantong yang baru adalah ketika Maria mendengar, mencerna, nanti aku tiba-tiba hamil oleh Roh Kudus ya. Tapi diberitahu Elisabet ini lagi hamil. Dia jadi penasaran. Cepat-cepat dengan tergesa-gesa dia pergi ke kota tempat tinggal Zakaria untuk mengunjungi Elisabet. Dia mau melihat Tuhan itu sedang ngerjain apa sih. Elisabet yang sudah tua kok juga tiba-tiba bisa hamil gitu kan. Nah, itu yang kita mau sama-sama katakan, bahwa sesungguhnya Maria ini dengan tergesa-gesa, berarti cepat-cepat. Enggak, kita sudah di depan pintu, open doors, pintu-pintu sudah dibukakan. Terus kita berdiri, udah tungguin Tuhan aja. Sambil ngelamun-ngelamun, sambil mikir-mikir, aduh saya bakal ngalami kemerdekaan dalam keuangan saya. Maria tidak seperti itu. Maria ingin tahu ketika ada berita bahwa Elisabet, pasti itu ada koneksinya, ada hubungannya dengan berita tentang Yesus yang akan lahir. Dia tergesa-gesa, cepat-cepat beberes. Dan dia mulai melangkah. Cara melangkahnya dia nemuin Elisabet. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Maria itu bukan tinggal tenang. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 2 ayat 17 sampai 19.
Ketika itu gembala-gembala itu kedatangan malaikat. Berita tentang kelahiran Yesus itu diberitakan. Gembala-gembala datang, ketemulah dengan Yesus dan pasti ada Maria dan Yusuf. Ketika para gembala melihat dia, Yesus, mereka menceritakan semua yang didengarnya tentang anak itu. Semua yang mendengarkan mereka itu heran karena hal-hal yang dikatakannya kepada mereka. Lanjut. Maria menyimpan semua perkataan itu dalam hatinya dan terus memikirkannya. Kita melihat di sini Maria nggak menunda-nunda, tapi terus fokus pada yang Tuhan sedang kerjakan. Bingung ya? Malaikat datang dalam hidupnya, memberitahukan dia akan hamil dan melahirkan Yesus lewat Roh Kudus. Kemudian dia mendapat berita bahwa Elizabeth mengandung dan akan melahirkan. Sekarang kelahiran Yesus itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada sekelompok gembala-gembala datang. Dan gembala ini bilang, aku bisa tahu karena apa? Kalau zaman sekarang mungkin kalau Maria zaman sekarang pasang status ya. Sudah lahir gitu ya, pasang status semua orang tahu. Zaman itu nggak ada. Tapi ternyata Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberitakan kepada gembala-gembala. Sehingga gembala-gembala itu bisa datang mencari dan ketemu. Dan cerita dengan apa yang sudah terjadi di padang ketika mereka menjaga domba-dombanya. Saat itu Maria, dia simpen perkataan-perkataan gembala. Dia terus memikirkan kronologis dari kelahiran Yesus yang ajaib itu. Dia udah ngalami bagaimana dia mengandung tanpa persetubuhan. Bagaimana yang mandul bisa melahirkan. Bagaimana saat ini, itu belum cerita tentang orang Majus ya, baru cerita gembala. Tapi dikatakan dia terus memikirkannya. Mari kita juga begitu. Bagaimana kita akan masuk di pintu-pintu yang terbuka kalau kita cuek. Kalau kita iya seneng deklarasi, sudah dengar firman, selesai. Tanpa kita tahu bahwa Tuhan itu selalu akan mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian kita untuk dikerjakan. Selebihnya Tuhan yang akan mengerjakannya. Jadi mari yang pertama kita tahu bagaimana kita menyiapkan sebuah kantong yang baru. Kita belajar memperhatikan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Bukan di tempat orang lain ya. Hidup kita, karena ini pribadi kita yang akan mengalami kebebasan, kemerdekaan maupun pintu terbuka dan sebagainya. Dan mari kita belajar untuk mengerti seperti Maria memperhatikan semua yang Tuhan sedang kerjakan. Ada banyak hal yang kemudian Maria alami dan dia selalu menyimpan itu dalam hatinya. Enggak dari sini ke sini saja. Belajar coba diperhatikan lagi setiap firman dan khotbah yang disampaikan pada tanggal 19. Saya mendengarkan dan harus mendengarkan lagi saudara. Karena di tanggal 19 itu karena kita kerepotan semua ya. Sampai kita gak bisa terlalu fokus dengan apa yang disampaikan. Semua yang asyir, apalagi maaf orang GK paling kasihan. Makanya saya sudah pesan sama Amos. Nanti kalau ada event begini di bawah dipasangin TV. Jadi orang GK bisa denger. Gak denger mereka sama sekali. Boro-boro dengar, apalagi goodie bag nggak dapat sama sekali. Mari kita belajar, tapi saya mengingatkan, ayo kita dengar lagi, kita pahami lagi, minta Roh Kudus menjelaskan, menerangi supaya kita bisa mengerti saat-saat Tuhan menuntun dan mengerjakan di masa-masa ini. Karena ini masanya semua yang Tuhan berikan itu harus jadi realita di dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana? Kalau kita lihat bagaimana Maria itu, kita juga harus membangun karakter yang kuat. Lukas 2 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ini Maria dan Yusuf ini karena ada sensus, dia harus kembali ke Bethlehem. Dan saya percaya itu tangan Tuhan yang mengerjakan karena Yesus harus lahir di Bethlehem. Nah, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan
membaringkannya di dalam palungan. Loh, kok tidurnya di palungan? Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria ini punya anak karena Tuhan, malaikat Tuhan yang ngomong. Konsep pikirannya kalau Tuhan yang ngomong mestinya lahir di rumah bersalin dengan ranjang baby yang hebat, dengan bidannya pasti bidan yang sudah Tuhan sediakan. Saudara tahu siapa bidannya? Ya pastilah Yusuf ya, gak ada yang lain. Mereka datang ke Bethlehem, gak ada tempat yang ternyata sudah disediakan. Kita kan suka pikir begitu. Kalau Tuhan yang mau pasti semua disediakan. Memang betul, ini pun Tuhan sediakan. Tapi penyediaannya adalah sebuah kandang di mana tempat lahir Yesus itu ditaruh di palungan tempat makannya binatang. Tapi kita tidak pernah melihat reaksi dan respon Maria yang bersungut-sungut, yang jengkel, yang marah. Ini gimana sih? Katanya saya ini ibu dari Yesus. Saya ini melahirkan anak Allah. Tapi faktanya masa anak Allah lahirnya di palungan? Mungkin kalau kita seperti itu. Tapi Maria tidak. Kenapa? Maria punya karakter yang kuat. Dia melihat apa yang sedang terjadi dan ditunjukkan oleh Tuhan yang di luar konsep manusia, tetap karena dia melihat itu dan dia memiliki sebuah karakter yang kuat, maka dia dipilih sama Tuhan untuk menjadi ibunya Yesus. Itu penting sekali buat kita. Kita punya karakter yang tidak cepat marah, tidak keki sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Janjinya mana? Katanya financial freedom. Kok nggak nyampe-nyampe saya? Tuhan, itu saya punya utang. Kenapa kok utangnya nggak lunas-lunas? Katanya saya akan mengalami kebebasan keuangan. Kita harus punya karakter yang kuat untuk meresponi. Percayalah Tuhan itu ya dan amin atas setiap janjinya. Tapi dikatakan tadi pujiannya mengatakan Tuhan itu punya cara untuk mengangkat kita. Di titik terendah dia akan mengangkat kita. Dia punya jalan dan jalannya bukan jalan kita. Mestinya harusnya begini. Itu biasanya kayak orang Kristen begitu ya. Kalau dia mau minta pertolongan Tuhan dia sudah punya konsep. Mestinya begini, mestinya begitu. Mestinya dan caranya kita. Tapi Tuhan punya cara. Dia punya jalan. Dia punya segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu yang sebenarnya dimiliki oleh Maria. Maria tidak pernah ngomel. Dia tidak pernah nanya duitnya dari mana. Kalau saya melahirkan bidannya siapa, rumah bersalinnya di mana, tidak. Dan ketika dia menjumpai tidak satupun penginapan yang kosong untuk dirinya, tidak diceritakan di situ ngomel-ngomel. Dia tetap menantikan bagaimana Tuhan dan merenungkan, mengamati, bahkan terus dikatakan, terus memperhatikan Tuhan. Dan itu yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kantong yang baru adalah sikap karakter. Jangan berpikir kalau kita sudah dapat janji Tuhan tanpa perubahan karakter semua jadi. Enggak. Karakter itu sangat penting. Karena apa? Karakter itu yang memberikan kepada kita bagaimana kita bisa meresponi setiap berkat Tuhan untuk menjadi sesuai dengan rencananya. Tuhan itu kalau nitipin berkat ya di deklarasi kita kan kita akan harus menjadi orang yang setia dan dipercaya. Namanya dipercaya itu pasti berarti bukan milik kita. Dipercaya itu dititipin. Kemudian kita bisa bertanggung jawab dengan titipan itu. Kalau kita tidak punya karakter yang baik, kita nggak bisa jadi orang yang bisa dipercaya. Ketika dititipin, kita pakai, kita berasanya punya kita sendiri. Dan Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Mari di masa-masa penantian kita untuk semua menjadi nyata dalam hidup kita. Firman jadi daging, kita terus membangun karakter yang kuat. Karakter kantong lama itu sudah tidak bisa. Semua harus jadi kantong baru. Kenapa? Karena kalau kantong lama itu sudah tidak elastis lagi. Makanya ketika dimasukin anggur yang baru, anggur itu selalu berfermentasi. Dia akan memuai, dia akan ngeluarin gas. Lah kalau kantong kita kantong yang lama sudah tidak elastis, pecah. Nah kalau kantong yang baru, kantong anggur itu biasanya dari kulit, dia masih elastis. Ya kita kulit tahu kan, kalau masih muda kan masih elastis. Kalau udah tua itu kan sudah nggak elastis lagi ya.
langsung keluar kisut-kisut gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kita harus selalu pakai kantong yang baru, yang elastis. Artinya ketika Tuhan mau bergerak ke sini, kita bisa meresponnya. Ketika Tuhan maunya seperti ini, kita bisa mengikutinya. Karena apa? Kita udah gak patokan dengan pola pikir yang lama. Yang ketiga, kita harus waspada terhadap jerat. Jeratnya apa? Nah kita bisa bayangin ya. Kalau kita mungkin saat ini saya tidak tahu. Mungkin kita sedang berkutat, bergumul dengan keuangan. Yang semuanya serba pas-pasan. Bahkan mungkin kita punya hutang. Selalu pengennya kan bebas hutang. Ya kan? Tapi apakah kita siap hutangnya dibebaskan? Jangan-jangan ketika Tuhan berikan keuangan itu justru menjadi jerat. Menjadi jerat dalam arti apa? Kita lihat Keluaran 34 ayat 12. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Ada begitu banyak orang ya, setelah menikmati semua yang Tuhan sediakan, kemudian mulai hidup di luar daripada rencana Tuhan. Dikatakan mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi. Mungkin kita mulai bisa melakukan banyak hal karena kita sudah terbebas dari keterhimpitan kita, dari masalah keuangan salah satunya. Dan kemudian kita mulai, ya aku bisa kok, aku bisa begini, bisa. Dan kita memutuskan semua sembarangan dan jangan itu akhirnya menjadi jerat. Menjadi jerat apa? Ya hidup kita mulai berangsur-angsur hidup tidak lagi di dalam apa yang Tuhan mau. Kita terbawa arus dunia. Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk merusak yang baik. Nah kalau kita mulai dan itu menjadi jerat. Karena itu hati-hati. Ah enggak, nanti kalau aku sudah diberkati, enggak, aku tetap kok. Aku tetap rajin ke PW, aku tetap baca Alkitab, aku tetap. Itu teorinya. Tapi mari kita belajar untuk mengerti seberapa kita memberikan yang lebih baik lagi ketika itu sedang terjadi dan sudah terjadi. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuhan tidak pernah menginginkan apa yang Dia janjikan dan itu terjadi dalam hidup kita, tetapi kemudian kita mabuk dengan segala kepentingan-kepentingan duniawi. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang ibu dan dia menceritakan, bukan anaknya sih, anak temannya. Anak temannya yang sangat diberkati, hidupnya sudah hidup dalam, dulu anak ini rajin, dia ke gereja dan sebagainya. Dan anak itu memang sering beberapa kali datang ke tempat saya. Tiap ulang tahun minta didoakan, tiap punya pergumulan minta didoakan. Tapi bertahun-tahun kemudian Tuhan angkat dan berkati. Dan sekarang saya sudah tidak pernah ketemu lagi, dia juga tidak pernah WA lagi. Dan saya mendapat dia hidup dalam sosialita dan hidup dalam kehidupan kepentingan-kepentingan dunia. Menjadi jerat. Berkatnya menjadi jerat. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Mari kita belajar untuk mengerti banget tujuan Tuhan memberikan kepada kita kebebasan keuangan, financial freedom. Untuk apa? Belajar. Sekarang ini kalau kita belum dapat itu dan sedang dalam proses, belajar dengan apa yang ada itu. Untuk kita belajar mengerti, jangan sampai itu menjadi jerat. Jadi harus waspada. Keluaran tadi mengatakan berawas-awaslah. Jadi perhatikan. Berawas-awaslah, memperhatikan. Jangan kita bikin sesuatu perjanjian atau mendengar nasihat dari orang-orang yang tidak benar. Mazmur 1 ayat 1 mengatakan jangan kita berdiri dengan orang-orang yang nasihat dari orang fasik katanya. Nasihat dari orang fasik. Saudara-saudara mikir orang fasik itu bukan Kristen. Hati-hati, orang fasik itu orang Kristen. Di Mazmur 50 mengatakan, aku berbicara kepada orang fasik.
Kamu ini baca Tauratku, baca ketetapanku, tapi gak ngelakukan. Singkat cerita bilang begitu. Berarti orang fasik itu orang Kristen. Baca Alkitab sih, tapi tidak melakukan. Tapi kamu lakukan ini. Jadi hati-hati. Enggak kok, saya ikut dia juga orang Kristen kok. Hati-hati. Kita harus berawas-awas supaya hidup kita tidak terjerat dengan semua yang berasal dari dunia. Ingat deklarasi kita supaya kita tetap setia dan percaya dan kita bisa dipercaya. Dan kemudian deklarasinya mengatakan ketika kita diberkati supaya kita bisa menjadi berkat. Kita tuh cuma menjadi saluran berkat. Apa saja, mungkin bukan cuma uang pasti, tapi juga mungkin hidup kita selalu mau menjadi berkat buat orang lain karena itu panggilan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kantong yang baru itu adalah ketika kita tetap percaya. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan akan membuktikan semua yang sudah Tuhan firmankan, tetapi hati kita harus tetap percaya. Habakuk 1 ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, zamannya kita ini, yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi kalau cuma dengar cerita dari orang, kita nggak bisa percaya. Saking apa? Saking ajaibnya, saking hebatnya Tuhan kita. Kalau cuma dengar cerita nggak percaya. Tetapi Tuhan bilang, kamu ini nanti akan dibuat heran dan tercengang, sebab Tuhan itu akan melakukan suatu karyanya, pekerjaannya di zaman ini, zamanmu itu yang ajaib luar biasa. Tetap percaya, jangan kita goyah. Walaupun sesuatu yang kita hadapi itu sepertinya mustahil. Saat ini gimana ya Tuhan mau berkati saya, membuat finansial saya itu bebas, saya nggak dikejar-kejar kebutuhan. Ada seorang ibu yang bilang begini, saya ini kalau bangun tidur langsung bebannya berat. Kenapa? Karena langsung mikir, hari ini saya harus makan keluar duit. Saya harus punya kuota untuk bisa, ya namanya orang mungkin masih ada dagangan kecil. Jadi tiap bangun tidur saya sudah langsung mikir berapa keuangan yang harus saya siapkan untuk saya bisa hidup hari itu. Nah, kalau orang yang seperti ini kira-kira didatengin terus dibilang gini, ada bisnis ya, yuk, kira-kira jawabnya apa? Gak punya modal, betul gak? Mau buat makan aja masih hitungan hari, gak punya modal. Tuhan mau beritahukan, kau akan heran dan tercengang. Sebab Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, bukan zaman nenek moyangmu, bukan zaman keturunanmu nanti, zamanmu yang kamu tidak bisa percaya kalau cuma diceritain. Jadi gimana saya bisa percaya? Kita harus belajar mengenal Tuhan, membangun satu hubungan dengan Tuhan. Kalau yang cuma diceritain gak ngerti, tapi kalau kita mengalami sentuhan Tuhan sendiri, kita pasti jadi percaya. Jadi jangan suka kumpul-kumpul sama orang yang cuma gosip, gak ada gunanya. Tapi kumpulan dengan orang-orang yang membuat dan menceritakan pekerjaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tetap percaya walaupun belum kelihatan. Elisa juga percaya walaupun baru ada setapak tangan. Belum ada setapak tangan, dia juga tetap doa terus. Karena dia percaya pasti Tuhan akan berikan hujan. Jadi dia berdoa dan dia ngerti. Dia bilang budaknya, coba lihat, gak ada apa-apa. Gak apa-apa, saya tetap doa. Karena saya percaya ketika Tuhan sudah menurunkan api, pasti jadi. Soal hujan aja enteng. Lihat lagi sampai ke-7. Cuma ada setelapak tangan. Oh, setelapak tangan itu sangat berarti. Membuat dia semakin percaya. Sudah ngomong aja sekarang. Suruh cepat Ahab. Kalau enggak kena hujan. Mari kita belajar tetap percaya.
itulah kantong kita yang baru. Sampai paling mustahil pun kita tetap percaya Tuhan bisa lakukan itu semua. Kita harus punya kantong yang baru untuk terima berkat yang baru. Supaya ketika berkat itu datang tidak tercecer dan kantong kita menjadi rusak. Kita lihat bahwa yang pertama memperhatikan yang Tuhan sedang kerjakan. Perhatikan terus Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa ini yang Tuhan sedang kerjakan? Terus kita terus membangun karakter yang kuat. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Tapi kita harus bersyukur. Kita keluarkan semua seperti yang firman Tuhan mau. Walaupun mungkin yang dihadapi kita belum seperti yang kita harapkan. Karakter kita adalah karakter yang elastis. Dengan percaya Tuhan itu pasti sedang memproses dan mengerjakan. Karena dia punya cara yang kita tidak pernah tahu. Waspada terhadap jerat dan tetap percaya. Itu yang saya mau sharingkan pada pagi ini dan Tuhan Yesus memberkati. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya, ya? Kalau kita lihat apa yang sudah kita dengar beberapa kali, saya hanya berdoa, tolong saudara, kalau saudara mulai ragu-ragu itu diputar lagi, ya. Itu diputar lagi. Itu semua ada di Sion Media, ya. Diputar lagi, didengerin, ya. Nanti itu akan membangun iman saudara, membuat tidak ragu-ragu. Sebab apa? Seringkali yang membuat kita jatuh itu apa? Ragu-ragu. Karena apa? Melihat kenyataan. Saya mendengar ini, tapi saya itu melihat kenyataan hidup saya seperti ini. Nah, saya berdoa supaya apa yang kita dengar itu langsung kita percaya, seperti yang tadi katakan, percaya, sedang menanti-nantikan. Seperti ya seorang yang lagi hamil, ya, tandanya apa? Tandanya dia tidak datang bulan, dia tidak haid. Loh, kok tidak haid? Jadi akhirnya ke dokter ngetes, oh aku hamil, ya. Sudah percaya, saudara dan saya sekarang ini sedang mengandung. Amin. Sedang mengandung. Bentuknya apa? Kalau seorang yang sedang mengandung terus mungkin baru kurang lebih 2 minggu lalu tes, gak kelihatan apa-apa. Tapi dokter sudah tahu, oh kamu sedang mengandung. Kok cuma seperti itu ya? Iya, hanya seperti itu, tapi sudah dalam keadaan proses mengandung. Nah, saudara dan saya itu seperti itu. Tuhan tuh saat ini sedang memberikan janin yang luar biasa. Janin apa? Janin financial freedom. Ingat, saudara sedang mengandung. Nah, kapan? Ya nunggu sampai 9 bulan, ya. Lalu apa? Dijaga supaya jangan gugur. Betul enggak? Benih itu Tuhan sudah sediakan. Ayo sama-sama dijaga. Nah, dijaga tadi ada 4 hal yang kita dengar tadi. Dijaga, ya. Pasti akan melahirkan sesuatu hal yang Tuhan sudah janjikan. Saya yakin ini bukan janji ecek-ecek, saudara, bukan janji sembarangan. Saya pun percaya yakin, sekalipun saya ini sudah cukup umur, tapi saya percaya secara pribadi Tuhan pasti juga akan membuat sesuatu hal yang tidak pernah saya pikirkan. Pasti itu akan terjadi. Bukan saudara saja, saya pun akan mengalami. Yuk kita bareng-bareng rasakan ada sesuatu yang Tuhan
sedang siapkan buat saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, untuk setiap hari Engkau selalu mendorong kami. Engkau selalu membangkitkan kami kembali Tuhan, untuk percaya penuh kepada semua janji-Mu. Sekalipun kami belum melihat, buat kami percaya. Lepaskan kami dari segala roh keraguan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk semua pujian dan penyembahan yang sudah kami lakukan. Engkau kuduskan Tuhan, Engkau terima semua persembahan kami yang kami lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, lepaskan kami daripada semua roh keraguan. Buat kami tahu bahwa di dalam diri kami ada janji yang sudah, benih perjanjian-Mu sudah ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, karena beberapa waktu lagi akan terjadi di mana ada kampanye mulai dilakukan. Bapak, kami minta damai sejahtera-Mu turun atas setiap pulau-pulau di negara kami. Biarlah Engkau sendiri yang akan membuat Tuhan tidak ada kerusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada demo Tuhan, tidak ada saling menjatuhkan. Biarlah damai-Mu menguasai akan setiap kota, setiap kabupaten, dan setiap pulau-pulau. Terima kasih untuk semuanya. Tetap kami berdoa Tuhan, Kau akan memilihkan seorang presiden yang benar-benar Tuhan meneruskan akan semua program-program yang sudah ada Tuhan. Biarlah rencana yang luar biasa atas Indonesia ini menjadi kenyataan. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan membuat segala sesuatu indah Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah secara luar biasa 5-7 tahun ke depan Engkau membuat perkara-perkara yang membuat kami tahu Indonesia akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Indonesia akan menjadi berkat Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami. Menjadi suatu proyek yang luar biasa, dapat menunjang akan bangsa-bangsa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami juga berdoa Engkau akan memberkati setiap anak-anak-Mu di Indonesia ini Tuhan. Dan dimanapun juga mereka berada, yang sungguh-sungguh berdoa dan menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau berkati akan usaha dan pekerjaannya, supaya benar-benar Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat buat dunia, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami sangat merindukan Tuhan, bahwa benar-benar financial freedom ini terjadi dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini juga kami tetap berdoa, biarlah Engkau sendiri akan mengendalikan keadaan cuaca saat ini Tuhan. Engkau tahu banyak sekali anak-anak-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa, minta kekuatan yang baru. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu. Berikan kepada kami Tuhan daya tahan tubuh yang baru. Sehingga apapun yang terjadi, keadaan cuaca, keadaan kemarau yang panjang serta panas yang tidak dapat dikompromi, kami minta di dalam nama-Mu kekuatan yang daripada-Mu, daya tahan tubuh memasuki akan hidup kami. Sehingga kami ini kuat dan sehat Tuhan, di dalam melakukan segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan,
apapun yang Kau izinkan terjadi untuk segala sesuatu Tuhan, dengan adanya musibah-musibah yang Kau izinkan terjadi, Tuhan, Engkaulah akan memegang kendali di dunia ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dimanapun juga anak-anak-Mu berada. Proteksi yang daripada-Mu tetap terjadi atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, buatlah sepanjang hari ini perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami. Penyertaan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Engkaulah yang akan melindungi mata kami untuk melihat perkara-perkara yang berkenan di hati-Mu, mendengar perkara-perkara yang Engkau mau saja Tuhan. Biarlah bibir mulut kami dan hati kami ada di dalam cengkeraman yang daripada-Mu. Lepaskan hidup kami daripada semua keraguan-raguan kami ya Tuhan. Engkau memberkati tangan kami untuk kami lakukan pekerjaan kami hari ini. Biarlah kaki kami pun Tuhan diberkati sampai perjalanan kami hari ini. Apa yang kami kerjakan hari ini benar-benar ada di dalam jalur yang berasal daripada-Mu. Dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil karena Engkau yang menyertai kami. Engkau sudah menyediakan jatah buat kami hari ini. Kami terima jatah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.